Kemudian wa min iqamatis shalah, dan termasuk mendirikan salat. Salatuha fil masajidi ma'al jamaah, melaksanakannya di masjid secara berjamaah. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat. Mendirikan salat itu adalah yaitu melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Seorang laki-laki tidak boleh dia salat di rumahnya. Haram dia salat di rumahnya. Bahkan pernah kita menyampaikan hadis seorang sahabat yang buta, ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini adalah orang buta. Syasi'ud dar. Rumah saya jauh dari masjid. Wa laysa li qa'idun yula'imuni." Dan saya tidak punya penuntun yang menuntun saya ke masjid. Wa tariqul madinati katsirul hawam. Dan jalan di Madinah ini banyak serangga-serangga berbisa. Lihat ayo ikhwan, satu saja dari yang 4 ini, ya, ini sudah cukup alasan baginya untuk apa? Salat di rumahnya. Dia buta, rumahnya jauh dari masjid, dia tidak punya penuntun. Kemudian jalan di Madinah ini menuju ke masjid banyak serangga-serangga berbisa. Salah dia injak, mungkin digigit sama ular yang berbisa, atau mungkin nyawanya akan melayang. Ya, namun ditanya dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Dia mengatakan, "Ya." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ajib la ajidu laka rukhsah." Jawab panggilan itu, tidak ada keringanan bagimu. Kalau orang yang kondisinya seperti itu, tidak diberi keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kita akan katakan kepada orang yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di mana-mana, lalu dia santai ngopi, makan sosis bakar, makan ini, makan itu, dan yang lain-lainnya. Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah? Sementara ibadah yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak muliakan. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita bala, menimpakan kepada kita musibah yang besar-besar, ya, ini tidak mengherankan. Karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita abaikan. Bahkan anak-anak di zaman sekarang, masya Allah, ketika dia sholat dia berjorak, dia bermain di dalam sholatnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau sudah sholat diabaikan, yakinlah bahwa puasa akan diabaikan, zakat akan diabaikan, haji, umrah, semua akan diabaikan kalau sholat sudah diabaikan. Ya. Kemudian fa innal jama'ata wajibah 'alal a'yan. Karena salat berjamaah ini wajib atas setiap muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang saja dia salat berjamaah. Ya. Namun sekarang subhanallah, masjid kita luar biasa. Ya, semangat orang Lombok ini untuk bikin masjid luar biasa sampai minta-minta di jalan. Ya. Masjidnya penuh, full. Kalau ada ngecor tapi. Ya. 5 waktu kosong, lebih banyak tiangnya daripada jemaahnya. Ya. Bahkan di satu tempat yang full, ya, dia jadi muadzin, dia yang qamat, dia yang jadi imam, ya, dia juga yang jadi makmum, dia juga yang kultum. Sendirian. Ya. La haula la quwwata illa billah. Semangat membangun masjid luar biasa. Ya. Namun memakmurkan masjidnya tidak pernah. Ya, merana masjid-masjid kita ini ayyuhal ikhwan. La ilaha illallah. Kemudian fa kullu muslimin yaqdiru ala huduril masjid was salati ma'al jamaah yajib alaihi. Setiap muslim yang mampu datang ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah, dia wajib datang ke masjid
untuk salat berjamaah. Tidak boleh dia salat di rumah sendiriannya. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai hampir mau membakar rumahnya orang-orang yang tidak melaksanakan salat secara berjamaah. Membakar rumah artinya apa? Harta, rumah itu adalah harta. Ya. Dia akan menghanguskan, membakar harta sahabat-sahabatnya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah, menghilangkan harta sahabat-sahabatnya karena perkara yang sunnah. Ya. Kebanyakan orang, ayo kita salat berjamaah. Aduh, salat berjamaah itu sunnah. Sunnah juga namanya dituntut. Ya. Dituntut untuk kita laksanakan. Ya. Nanti kalau ada acara nuzulul Quran baru dia rame. Acaranya namanya nuzulul Quran. Coba bagus sekali nama acaranya, nuzulul Quran. Yang memerintahkan untuk salat berjamaah itu siapa? Al-Quran. Yang memerintahkan kita untuk menjaga salat adalah Al-Quran. Ya, namun acaranya saja sampai ke sana kemari diumumkan. Setelah selesai acara nggak ada. Ceramah dari pagi sampai begitu azan zuhur, semua pulang, nggak ada yang salat berjamaah. Ya, bagaimana kita tidak akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau seperti ini, ya ikhwan?